Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekarang pembahasan yang ketiga dari kitab I'tiqad Al-A'immah Al-Arba'ah, akidah imam mazhab yang empat. Al-Mabhatsu Ats-Tsalits, pembahasan yang ketiga, Aqidatul Imami Malik ibni Anas. Akidah Al-Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Qauluhu fit tauhid. Yang pertama, ucapan beliau tentang tauhid. Akidah beliau tentang tauhid. Akhraja Al-Harawi, telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Harawi, Ani Syafi'i, dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Qala, beliau berkata, Su'ila Malikun, Al-Imam Malik pernah ditanya, Anil kalam wa tauhid, tentang ilmu kalam dan tauhid. Faqala Malik, maka Malik menjawab, Al-Imam Malik menjawab, muhalun an yadhunna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustahil menyangka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu 'allama ummatahu al-istinja wa lam yu'allimhum at-tauhid. Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Malik tentang ilmu kalam dan tauhid. Mustahil kalau menyangka bahwa Nabi SAW mengajarkan perkara kecil seperti istinja, namun beliau tidak mengajarkan kepada umatnya tentang tauhid. Di sini beliau rahimahullahu taala mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum, bahwa agama ini telah sempurna, telah diajarkan seluruhnya, telah disampaikan seluruhnya oleh Nabi SAW, baik mulai dari perkara yang paling kecil sampai perkara yang paling besar. Beliau mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Mustahil perkara-perkara besar tidak diajarkan oleh Nabi SAW, sementara beliau mengajarkan perkara-perkara kecil. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Telah diajarkan segala aspek bagi kehidupan manusia oleh Nabi SAW. Mulai dari perkara yang paling kecil
sampai perkara yang paling besar, yakni tauhid. Dan juga dalam perkataan beliau yang lain, man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan, barang siapa mengada-ngada satu perkara baru dalam agama, yaraha hasanatan, yang orang yang mengada-ngada perkara baru ini memandang baik perkara baru tersebut, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka orang-orang yang telah mengada-ngada perkara baru dalam agama ini, yang sebenarnya telah disampaikan secara sempurna oleh Nabi SAW kepada umat manusia ini, ada seseorang yang mengada-ngada perkara baru dan menganggap perkara baru itu baik, faqad za'ama, maka sungguh dia telah menuduh, dia telah menyangka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap risalah ini. Berkhianat terhadap risalah ini. Li'anna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Lalu beliau berargumentasi dengan firman Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi orang-orang yang berbuat perkara baru dalam agama dan menganggap baik perkara baru itu, maka seolah-olah dia menuduh Nabi SAW telah berkhianat. Ada risalah yang beliau sembunyikan, yang tidak beliau sampaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, atau ada sesuatu kebaikan dari agama ini yang tidak diketahui oleh Nabi SAW, tapi diketahui oleh orang-orang yang mengada-ngada perkara baru dalam agama. Menuduh Nabi SAW berkhianat terhadap risalah, atau menuduh Nabi SAW jahil. Ada suatu kebaikan dari agama ini yang tidak beliau ketahui, yang tidak beliau sampaikan. Ini diantara salah satu bahayanya perkara-perkara baru dalam agama atau bid'ah. Lalu beliau mengatakan, maka apa saja yang pada saat saat ayat itu turun bukan merupakan agama, maka pada hari ini juga bukan merupakan agama. Jadi setelah wahyu terputus dengan wafatnya Nabi SAW, maka segala kebaikan ini telah diajarkan seluruhnya oleh Nabi SAW, dan segala keburukan telah diperingatkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, Nabi SAW bersabda, ma baqiya syai'un, tidak tersisa sesuatu pun, yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar, perkara-perkara yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka, illa waqad buyyina lakum, melainkan telah dijelaskan semuanya kepada kalian. Jadi segala perkara yang bisa mengantarkan ke dalam surga atau segala perkara yang menjauhkan seseorang dari neraka, semuanya telah dijelaskan oleh Nabi SAW kepada umat manusia ini. Jadi tidak ada satupun yang tersisa dari syariat ini yang tidak beliau sampaikan, tidak ada. Ya. Ini diantara salah satu kerusakan orang-orang yang telah menodai kesempurnaan Islam, orang-orang yang telah berbuat bid'ah dalam agama. Seolah-olah dia menuduh Nabi SAW berkhianat, atau menuduh beliau SAW bodoh. Ada suatu kebaikan yang tidak beliau ketahui, namun diketahui oleh orang-orang yang melakukan bid'ah. Jadi mencela Nabi SAW tidak secara langsung, secara lisan, tapi secara perbuatan. Jadi secara tidak langsung orang-orang yang mengada-ngada perkara baru dalam agama,
itu mencela Nabi SAW secara perbuatan. Kita harus hati-hati ya. Harus hati-hati dari segala perkara-perkara baru dalam agama. Terus kemudian kata beliau, wa tauhidu, yang dimaksud tauhid itu adalah ma qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fama asama bihil malu wad dam haqiqatut tauhid. Maka terjaganya harta dan darah dengan sebabnya, maka itulah hakikat tauhid. Ini perkataan dari Imam Malik. Terus kemudian yang kedua, wa akhraja ad-Daruqutni 'anil Walid ibni Muslim. Al-Imam ad-Daruqutni telah meriwayatkan dari Al-Walid bin Muslim qala. Al-Walid bin Muslim termasuk salah seorang murid Imam Malik. Dia bertanya, aku bertanya kepada Malik wa Thawri, dan Al-Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, wal Auza'i, dan Al-Imam Al-Auza'i, wal Laits ibn Sa'ad, dan bertanya kepada Al-Laits bin Sa'ad, anil akhbari fis sifat, tentang ayat-ayat atau hadis-hadis yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah. Aku bertanya kepada mereka. Faqalu, maka mereka semua mengatakan amirruha faja'at. Atau dalam redaksi yang lain, amirruha kama ja'at bila kaif. Ini salah satu kaidah besar di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para imam Ahlus Sunnah telah meletakkan kaidah yang sangat besar di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Amirruha kama ja'at. Biarkanlah nas itu datang. Biarkanlah nas-nas itu sebagaimana nas itu datang. Yani Ahlus Sunnah beriman sebagaimana zahir nas terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini yang dimaksud dengan amirruha kama ja'at. Biarkanlah nas-nas itu sebagaimana nas itu datang. Tidak ditakwil, tidak ditafsirkan, tidak dirubah maknanya, tidak ditanyakan kaifiyahnya, tidak ditanyakan atau tidak diserupakan Allah dengan makhluknya. Ini yang dimaksud dengan amirruha kama ja'at. Amirruha kama ja'at. Di sini saya nukilkan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang pernyataan para ulama salaf ini, amirruha kama ja'at. Di sini kata Syekh, sebagaimana beliau sebutkan dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wa ma'lumun annaha alfadhun ja'at lima'anin. Dan diketahui bahwa nas-nas atau lafaz-lafaz tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah itu telah datang dengan makna-maknanya. Walam ta'ti abathan, dan tidak datang secara sia-sia. Kenapa beliau mengatakan demikian? Ini untuk membantah sebagian ahlul bid'ah yang mengatakan bahwa mazhab salaf itu yufawidun. Yang dimaksud yuwafidun adalah mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah
tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Ini sebagian kerusakan orang-orang mufawwidun. Dalam istilah mereka mentafwid dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang dimaksud tafwid adalah an taqula la afhamuha li hadhil kalimah wa la afhamuha ma'naha. Sebagian ulama mengatakan at-tafwidu syarrun minat ta'til. Tafwid ini lebih buruk, lebih jelek daripada ta'wil atau ta'til. Jadi mazhabnya ta'til, mu'attilah, dan mazhabnya ta'wil, orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah, maka tafwid lebih buruk dari mereka. Maka yang dimaksud tafwid adalah seseorang mengatakan, aku tidak paham dengan makna kalimat ini dan juga tidak memahami apa yang dimaksud kalimat ini. Ini yang dimaksud dengan tafwid. Seperti mereka mengatakan, kami tidak tahu apa arti istawa ini. Kami tidak tahu apa arti nuzul, yanzilu rabbuna ila samai dunya. Oleh karena itu kami jahil, kami serahkan saja artinya atau maknanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Jadi tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Jadi malaikat Jibril gak ngerti, Nabi Muhammad tidak mengerti apa itu istiwa atau istawa, atau para sahabat tidak mengerti. Jadi sejumlah ayat Al-Quran sekian banyak yang membicarakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak dimengerti oleh Nabi SAW dan para sahabatnya orang Arab. Berarti sia-sia Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab yang mubin, yang dipahami oleh orang-orang Arab. Ini kerusakan orang-orang tafwid. Karena hanya Allah yang mengetahui, kata mereka, arti yang sebenarnya dari istiwa. Adapun selain Allah, tidak ada satupun makhluk yang tahu artinya atau maknanya, bahkan Nabi SAW. Ini kerusakan ahli tafwid. Sebagian ahlul bid'ah termasuk pada hari ini, pada zaman kita ini dan juga di negeri kita ini, mereka mengatakan bahwa mazhab salaf di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah mentafwid. Ini omong kosong dan bohong, dusta atas nama salafun saleh. Bohong mereka. Tidak pernah salafun saleh mentafwid. Mazhab mereka, akidah mereka di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah al-itsbat. Apa al-itsbat itu? Menetapkan sebagaimana zahir nas. Tidak sebagaimana persangkaan ahlul bid'ah dari kalangan orang-orang Mu'attilah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang semisal mereka. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah tentang orang-orang yang meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah ini adalah tafwid, tidak diketahui maknanya kecuali hanya Allah. Yang pertama, mereka takdzibun lil Quran. Mereka mendustakan Al-Quran. Mereka mendustakan Al-Quran karena Al-Quran turun kepada Nabi SAW ke dalam bahasa Arab, dan beliau orang Arab asli, disampaikan kepada orang Arab. Itu sama saja mereka mendustakan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sia-sia turun kepada Nabi SAW. Karena sekian banyak mayoritas ayat-ayat dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW yang membicarakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, Nabi SAW tidak mengetahui maknanya. Begitu juga para sahabatnya. Berarti sia-sia Allah menurunkan sekian banyak ayat-ayat yang berbicara nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, tajahilur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam bodoh terhadap sekian banyak ayat Al-Qur'an dan sabda-sabda beliau sendiri tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini diantara salah satu pintu kerusakan ahli tafwid. Ahli tafwid. Kerusakan mereka.
Oleh karena itu Ahlus Sunnah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan dalam kitabnya maupun melalui sabda-sabda Rasulnya, dengan tanpa takwil. Tidak boleh ditakwil-takwil. Kenapa tidak boleh ditakwil? Ada dua alasannya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan takwilnya di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Ini alasan yang pertama. Tidak boleh ditakwil. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istawa, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tentang sifat wajah, maka Ahlus Sunnah menetapkan sebagaimana zahir nas dengan tanpa takwil. Karena Allah tidak mengajarkan takwilnya, dan Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali yang paling tahu tentang dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, para rasul yang paling tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan mereka tidak mengajarkan takwil nama dan sifat-sifat Allah. Makhluk yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah para rasul. Oleh karena itu Ahlus Sunnah, orang-orang yang mengikuti aqidatus salaf, mengikuti jalannya para rasul di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, bi ghairi ta'wil, dengan tanpa mentakwil. Ini yang pertama. Terus kemudian wala tamtsil, dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena menyerupakan Allah dengan makhluknya, ini bukan akidah salaf, ini bukan akidah Ahlus Sunnah. Ini akidahnya siapa? Siapa? Musyabbihah, mujassimah, yang mereka meyakini bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sama dengan nama atau sifat makhluknya. Seperti Allah mengkhabarkan Allah memiliki tangan. Menurut keyakinan mujassimah musyabbihah, tangan Allah sama dengan tangan makhluknya. Sepakat seluruh ulama musyabbihah ini kufur, syirik akbar. Karena hakikat syirik adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Seperti penghuni neraka yang mengakui penyesalan mereka mengakui perbuatan syirik mereka. Lalu mereka mengatakan idnu sawwikum bi rabbil alamin. Orang-orang musyrik yang dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengatakan kepada orang-orang yang menyeru kepada kesyirikan atau kepada berhala-berhala mereka, idnu sawwikum bi rabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Jadi menyamakan Tuhan-Tuhan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hakikat kesyirikan. Termasuk kesyirikan adalah menyamakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Ahlus Sunnah bukan musyabbihah, bukan mujassimah, seperti yang dituduhkan sebagian ahlul bid'ah, Jahmiyah dari kalangan terdahulu sampai hari ini. Saya kira yang embel-embeli Wahabi. Nah, itu kalau Wahabi itu mujassimah atau musyabbihah. Ini omong kosong. Ya. Ini omong kosong. Itu video-video mereka tersebar. Kajian-kajian mereka yang menuduh Wahabi itu mujassimah atau musyabbihah. Ya. Ini tuduhan tanpa bukti. Dan sejak zaman dahulu kebiasaan ahlul bid'ah menuduh Ahlus Sunnah dengan tuduhan-tuduhan bohong dan omong kosong. Tidak ada bukti sama sekali. Itu diikuti oleh anak cucunya dari kalangan ahli bid'ah pada zaman ini. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan juga Abu Zur'ah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarh Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata keduanya, alamatul Jahmiyah, tanda di antara salah satu tanda orang-orang Jahmiyah, tasmiyatuhum yakni Ahlus Sunnah mujassimah atau musyabbihah. Salah satu tanda orang itu dikatakan memiliki faham Jahmiyah,
itu menuduh ahlu sunnah dengan mujassimah. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena ahlu sunnah meyakini Allah memiliki nama dan sifat. Ketika Allah mengkabarkan Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, ahlu sunnah menetapkan tangan dan wajah bagi Allah. Maka orang-orang Jahmiyah menuduh, oh ternyata mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena mereka mengatakan Allah punya tangan sementara kita juga punya tangan. Allah punya wajah sementara kita juga punya wajah. Maka menurut pemahaman mereka, berarti mereka ahlu sunnah menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini. Padahal menetapkan nama dan sifat bagi Allah bukan berarti menyamakan hakikatnya, kan begitu? Sama dalam hal nama bukan berarti sama dalam hal hakikatnya. Seperti saya sering contohkan, ya. Sampean punya wajah, kan gitu ya. Kera juga punya wajah tidak? Hah? Halo, kera punya wajah atau tidak? Sama nggak wajah sampean dengan kera? Kan tidak. Sama dalam nama bukan berarti sama dalam hal hakikatnya. Ini kerusakan pemikiran orang-orang Jahmiyah yang menuduh Ahlussunnah musyabihah. Atau jangan-jangan orang-orang yang menuduh ini dari kalangan Jahmiyah ini, seandainya diberikan permisalan mereka takut disamakan wajahnya dengan kera. Ya, takut wajahnya disamakan dengan kera. Kalau begitu saya nggak punya wajah. Lah terus apa? Sementara kera punya wajah. Saya nggak mau mengatakan saya punya wajah karena kera punya wajah. Lah terus saya ngono sampean nggak duwe wajah apa lek ngono? Itu. Ini kerusakan pola berpikir orang-orang Jahmiyah. Ya. Ini yang kedua, wala tamsil. Terus kemudian yang ketiga, wala takyif. Tidak menanyakan bagaimananya. Karena menanyakan bagaimana nama dan sifat-sifat Allah hakikatnya adalah perbuatan bid'ah. Yang dimaksud tafwid di sini adalah tafwidul kaifiyah. Ini benar. Menyerahkan hakikat kaifiatnya kepada Allah. Tidak ada satupun di antara makhluknya yang mengetahui bagaimana hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tapi bukan maknanya. Bagaimana Allah Ta'ala beristiwa, bagaimana kaifiat tangan Allah, bagaimana wajah, hakikat wajah Allah, Ahlussunnah tidak menanyakan bagaimananya. Ilmunya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini walad apa tadi? Ta'wil. Terus kemudian tamsil. Terus apa tadi? Takyif. Kemudian yang berikutnya wala tahrif. Merubah dari zahir nas. Ini semakna dengan ta'wil, merubah dari zahir nas. Seperti istawa diganti dengan istaula. Ahlussunnah tidak mentahrif nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti ahlul bid'ah. Seperti ahlul bid'ah. Terus kemudian wala ta'til. Yang kelima, wala ta'til, tidak menolaknya. Tidak menolaknya seperti orang-orang Jahmiyah dan para pengikutnya sampai hari ini yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah atau sebagiannya. Oleh karena itu sebagian ulama salaf mengatakan, maka orang-orang musyabbiha, mereka hakikatnya tidak pernah beribadah kepada Allah, tapi mereka hakikatnya beribadah kepada makhluk. Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluknya, sementara tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Ini pernyataan sebagian ulama salaf. Terus kemudian orang-orang Mu'attilah adalah orang-orang yang hakikatnya tidak pernah beribadah kepada sesuatu, tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak pernah ada. Mu'attilah ini.
Seperti sebagian manusia meyakini Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, kiri, depan, belakang. Lah terus pokoknya Allah ono tapi tidak di mana-mana. Kalau kita melihat kamus-kamus bahasa Indonesia, ya, sesuatu yang tidak ada adalah, coba definisikan, siapa yang tahu? Hah? Sesuatu yang tidak ada adalah sesuatu yang tidak di atas, tidak di bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Betul atau tidak? Hah? Sesuatu yang tidak ada. Betul atau tidak? Hah? Sesuatu yang tidak ada di atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Maka orang-orang yang meyakini Allah sifatnya demikian, hakikatnya mereka menyembah sesuatu yang tidak pernah ada. Ini orang-orang Mu'attilah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan yang semisal mereka. Dari kalangan Ahlul Bid'ah. Dari kalangan Ahlul Bid'ah. Ini sebagian pernyataan ulama salaf. Sebagian pernyataan ulama salaf. Ini saya bacakan redaksinya. Sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid, ucapan yang berfaedah yang membantah orang-orang yang mengingkari pembagian tauhid, 3 macam tauhid. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, hafizahullah taala. Sebentar, kemarin saya nukilkan. Waqala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, al-musyabbih ya'budu sanaman. Orang-orang musyabbiha yang menyerupakan nama dan sifat Allah dengan makhluknya, hakikatnya mereka beribadah kepada berhala, beribadah kepada makhluk. Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Sementara Allah telah menyatakan dalam kitabnya tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, laisa kamitslihi syai'. Ketika seseorang atau orang-orang musyabbiha menyamakan Allah dengan makhluknya, itu hakikatnya mereka telah beribadah kepada makhluk. Karena ketika membayangkan Allah yang mereka ibaratkan seperti makhluk, itu hakikatnya mereka beribadah kepada makhluk. Karena Allah tidak sama sekali dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya sama sekali. Terus kemudian wal mu'attil, sementara orang-orang Mu'attilah ya'budu adaman, adalah orang-orang yang beribadah kepada sesuatu yang tidak pernah ada. Ya. Jadi kedua-duanya bisa jatuh ke dalam syirkun akbar. Ya. Syirkun akbar. Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Hakikatnya mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat menimpakan mudarat. Wal muwahhid, sementara orang-orang yang bertauhid ya'budu ilahal ardi was sama. Mereka beribadah kepada Tuhan langit dan Tuhannya bumi. Tuhan penguasa langit dan bumi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini kerusakan orang-orang musyabbiha dan mu'attilah. Mu'attilah. Orang mu'attil adalah orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah atau sebagiannya. Kalau menolak berarti seolah-olah Allah tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat. Sementara di dalam Al-Quran Allah mengkhabarkan tentang dirinya, diantaranya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ketika mereka mengatakan Allah tidak memiliki nama dan sifat, itu hakikatnya Allah tidak ada. Allah tidak ada. Ini kerusakan orang-orang Mu'attilah. Mu'attilah. Terus kemudian yang keenam, wa bi ghairi tafwid, dengan tanpa tafwid.
Jadi seseorang yang tidak memahami maknanya, apa yang dimaksud istiwa ini? Apa yang dimaksud turun? Apa yang dimaksud tangan? Karena hanya Allah yang tahu, kita serahkan saja artinya kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk yang tahu artinya. InsyaAllah. Mendustakan Al-Quran yang pertama. Yang kedua, menuduh Nabi SAW bodoh. Tidak mengerti apa yang beliau sampaikan kepada umat ini. InsyaAllah. Ini perkara yang besar. Banyak manusia yang terjerumus ke dalam kesesatan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Terus kemudian yang berikutnya, yang ketiga. Itu tadi yang dimaksud dengan amirruha kama ja'at. Wa qala Ibnu Abdul Bar. Berkata Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Su'ila Malikun, Imam Malik pernah ditanya, ayurallahu yaumal qiyamah? Apakah Allah Ta'ala nanti dapat dilihat pada hari kiamat? Faqala na'am. Lalu beliau menjawab, iya. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnah, bahwa nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya secara hakiki akan bisa dilihat di hari kiamat oleh orang-orang yang beriman. Dan ini juga di antara yang membedakan dengan Mu'tazilah, orang-orang yang mengingkari bahwa Allah tidak dapat dilihat di dunia maupun di akhirat. Atau seperti sebagian sempalan Mu'tazilah ini, orang-orang Asy'ariyah dan yang semisal mereka, meyakini Allah bisa dilihat nanti di akhirat, tapi tidak pada arah tertentu. Ya, apa kira-kira memahami kalimat ini? Allah nanti bisa dilihat, tapi tidak di arah tertentu. Sementara di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan yang artinya, kalian akan melihat Rabb kalian nanti pada hari kiamat, sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam purnama, yang kalian tidak akan pernah berdesak-desakan untuk melihatnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita melihat bulan ke arah mana berarti? Ndukur ke arah atas. Seperti itulah nanti orang-orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke arah atas. Sementara sebagian ahlul bid'ah meyakini Allah nanti dapat dilihat di akhirat, tapi tidak dari arah manapun. Nah, terus ya apa memahaminya? Ya, kira-kira bisa sampai memahami kalimat ini. Allah bisa didelok nanti di akhirat, tapi tidak dari arah manapun. Masya Allah ya. Ini kerusakan pola berpikir ahlul bid'ah. Karena mereka itu disebabkan karena apa? Mereka telah menyimpang dari akidah yang benar. Apa kira-kira sebabnya? Masuknya ilmu filsafat ke negeri-negeri Islam. Terpengaruh dengan ilmu kalam. Menetapkan ilmu akidah harus didasarkan dengan akal terlebih dahulu daripada wahyu. Dan itu diawali masuknya kitab-kitab filsafat ke negeri-negeri kaum muslimin dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sementara asas pemikiran orang-orang filsafat itu adalah akal. Kebenaran itu harus ditimbang dengan akal. Apabila sesuai dengan akal maka itu kebenaran. Jika tidak sesuai dengan akal itu bukan kebenaran. Nah, sehingga sebagian muslimin yang terpengaruh dengan ilmu filsafat, ya, mereka menetapkan tentang masalah perkara-perkara gaib itu harus didasarkan pada akal terlebih dahulu, bukan kepada wahyu. Mereka terpengaruh dengan pemikiran orang-orang filsafat Yunani. Ini kerusakan ilmu filsafat. Jadi harus ditimbang dulu dengan akal. Karena mereka takut nanti kalau Allah bisa dilihat ke arah atas, itu tidak. Mereka harus menetapkan sifat Allah maha tinggi di atas semua makhluknya. Karena mereka mengingkari sifat Allah di atas semua makhluknya, lalu mereka mengatakan demikian, Allah bisa dilihat, tapi tidak dari arah manapun. Wong bingung ya. Wong bingung iki.
Bingung gak rudalani, akhirnya ngomongin ngawur. Ya, gak duwe pendirian. Dan mungkin orang-orang yang berbicara seperti itu gak maksud pahamnya apa? Maksudnya seperti apa? Perkataan mereka sendiri. Sementara ahlu sunnah enak, Allah dapat dilihat di atas nanti. Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya kepada penghuni surga. Terus kemudian di sini Al-Imam Malik berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu, yakni wajah-wajah orang-orang beriman nadhirah, berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka lah mereka melihatnya. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Kemudian juga dalam ayat yang lain, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu pada hari itu terhalang dari melihat Rabb mereka. Ini dalil, dua dalil yang dijadikan oleh Al-Imam Malik bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan dapat dilihat di akhirat oleh orang-orang yang beriman. Dua dalil. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain dari Al-Quran maupun sabda-sabda Nabi SAW. Dan ini keyakinan ahlu sunnah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dilihat kelak pada hari kiamat. Zatnya, Allah akan menampakkan zatnya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang tetap istiqamah di atas Islam, di atas sunnah, di atas manhaj para sahabat sampai akhir hayat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.